Oke, it's okay Pak. Ya, ini tampaknya lagi di kantor nih Pak ya. Iya, betul. Sekarang udah mulai WFO lah ya. Oh ya Pak ya, offline ya Pak ya. Iya, udah Oke, mulai sekarang sih, ya bersyukur ya. Sekarang udah mulai banyak kegiatan offline ya dibandingkan dengan 1-2 tahun yang lalu kita mungkin nggak tahu apa bisa physically secara apa ya pertemuan face to face itu mungkin masih jarang, tapi kalau sekarang udah bisa ketemu lebih enak lah ya. ya lebih enak Pak, betul. Jalanan juga udah mulai macet nih Pak. Pak, Tapi satu sisi happy juga sih, maksudnya dulu waktu kita masih hybrid melihat Jakarta kok kayaknya sepi, kok aneh banget gitu ya, perekonomian slow down. Sekarang udah ngelihat Jakarta udah kembali normal, macet ya, bersyukur juga sih, berarti ekonomi udah mulai jalan lagi sih intinya gitu oke, kan. ini merupakan tanda-tanda bahwa perekonomian sudah mulai berputar lagi. Eh, Pak, tadi saya Yes, betul. menjelaskan sekilas Yes. mengenai tentang Maybank. Boleh dijelaskan Pak tentang profil dari Maybank ini seperti apa gitu? Oke, terima kasih Mas Yasid, terima kasih teman-teman dari Ajaib Investor juga. Kita Maybank Asset Management itu merupakan anak usaha dari Maybank Asset Management Group yang berbasis di Malaysia. Jadi bisa dibilang kita foreign company. Kita Maybank sendiri itu adalah mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu bisnis perbankan terbesar juga di Asia. Jadi kita merupakan anak usaha. Jadi kalau di Maybank ada perbankannya, kemudian ada aset manajemennya, kemudian juga ada asuransinya juga. Jadi kita salah satu grup yang cukup besar di Asia. Jadi untuk Maybank Asset Management Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group dari Malaysia, Mas Yasin. Oke, jadi anak usaha dari Maybank Asset Management juga, tapi yang dari Malaysia gitu ya Pak ya? Malaysia, Oke, ya, betul. ya Pak. Oke, kita mulai diskusi kita ya Pak ya. Bagaimana pandangan Maybank Asset nih menyikapi kondisi perekonomian global saat ini, ya, termasuk perekonomian secara makro di dalam negeri kita Pak? Oke, kalau kita ngelihat perkembangan dari perekonomian global, kita ngelihat bahwa kalau untuk dari dalam negeri sendiri, kita ngelihat bahwa siklus pemulihan ekonomi yang tadi Mas Zazid bilang, kita ngelihat rata-rata di Jakarta lah ya. Di Jakarta itu udah perekonomian coba mulai jalan dan juga di daerah-daerah juga sudah memberikan kontribusi positif juga dan kita ngelihat masih on track dan diperkirakan masih akan berlanjut sampai akhir tahun 2022 ini. Masih ada kemungkinan juga, kemungkinan itu perlambatan ekonomi itu akan ada terjadi itu di tahun depan. Tapi kalau kita ngelihat selama ini untuk makro Indonesia masih ditopang oleh pemulihan dari sisi investasi dan juga net ekspor yang kuat karena tingginya dari harga komoditas batu bara dan akselerasi dari industrialisasi manufaktur. Jadi, tapi kita melihat ke depannya kemungkinan dari net ekspor ini di tahun depan mulai akan melemah karena ada slowdown global yang terjadi, pelemahan ekspor di global juga sih. Jadi kalau sedangkan pemulihan dari sisi domestik, kita masih melihat ke depan itu kemungkinan besar impor itu akan lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Jadi kalau kita melihat perekonomian Indonesia, itu kita melihat selanjutnya itu akan ditopang oleh pemulihan dari sisi konsumsi swasta, belanja pemerintah, dan juga investasi. Tapi kalau kita lihat dari sisi global, ada terjadi stagflasi ya, karena ada pertumbuhan PDB yang stagnan, sedangkan inflasi kalau kita ngelihat kemarin inflasi di Amerika sempat mencapai 9%, di mana itu adalah tertinggi sejak 40 tahun terakhir inflasi di US. Cuman kemarin ada rilis data bahwa inflasi udah mulai
turun ke 8,5%, kita ngelihat bahwa sudah mulai peak dari inflasi di US itu udah mulai peak dan sekarang udah mulai recover. Tapi kita ngelihat masih inflasi itu masih tetap tinggi sih, masih di level di atas 7%. Jadi tapi sudah peak kalau kita ngelihatnya, sudah tidak akan mencapai lebih dari 9% sih Mas Yas. Oke, inflasinya berarti sudah mulai sudah di peak-nya ini di US ya. Kemungkinan juga The Fed akan ngerem-ngerem, nggak terlalu naikin suku bunga cukup tinggi ya. Dan semoga aja Bank Indonesia kita nggak menaikkan juga suku bunga nih Pak. Apakah Betul. melihat di tahun ini akan dinaikkan BI 7 days reverse repo rate kita? Kalau kenaikan untuk BI 7 days repo rate itu harusnya kita udah naik dari semester 2 ini ya. Karena kita ngelihat tingginya inflasi di Amerika dan juga kenaikan dari Fed Fund Rate di Amerika pun sudah mencapai 3,5% juga. Jadi spreadnya juga cukup lebar dengan Indonesia. Jadi kita ngelihat malah seharusnya itu Bank Indonesia, kalau kita ngomong dari market ya, kita ngomong dari market itu malah market menginginkan Bank Indonesia untuk segera menaikkan suku bunga supaya lebih terjaga lagi perekonomian di Indonesia. Tapi kita ngelihat kalau dari Amerika sendiri, peak-nya itu kemungkinan Fed Fund Rate ada di level 3,75 dan tahun depan itu kemungkinan sudah mulai ada penurunan dari sisi Fed Fund Rate. Tapi kita bicara tahun ini masih ada kemungkinan Fed Fund Rate untuk menaikkan beberapa kali lagi suku bunganya. Oke, jadi masih ada beberapa kali kemungkinan ya Pak untuk The Fed ini menaikkan suku bunga gitu. Nah ini saya melihat loh antusiasme ini penanya Pak udah cukup banyak gitu ya, sekitar 20 pertanyaan mungkin. Kita ambil dulu ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama ini dari siapa nih ya? Oke. Ya ini berhak mendapatkan 100.000 pertama ya teman-teman ya, dari Seven Aditya Nugroho gitu ya. Ini menanyakan nih kepada Pak Stefano, bagaimana proyeksi di saham Maybank ke depannya? Maksudnya untuk kayak IISG kita gitu Pak ya, apakah instrumen investasi saham ini akan dilirik gitu Pak ke depannya? Oke. Makasih Mas Yasid. Masih juga pertanyaan Mas Adityo Nugroho. Jadi kalau kita ngelihat dari kondisi market saat ini, kita dari PT Maybank Asset Management, strategi kami itu lebih kepada reksadana saham untuk saat ini dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi kenapa seperti itu? Dengan kondisi market seperti saat ini yang kita bisa bilang sedang mengalami tren bullish, cuman sama-sama aja kalau misalkan kita masuk di reksadana saham dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap, di saat market itu recovery, di saat market itu mulai ada pemulihan, market dari atau potensi dari reksadana saham itu lebih menarik dibandingkan dengan potensi dari kenaikan reksadana pendapatan tetap. Karena apa? Reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang berbasisnya obligasi, terutama obligasi pemerintah ya Mas Yazid dan Mas Adit, itu sama-sama fluktuatif. Tapi di saat recovery, potensi atau opportunity untuk memberikan return yang lebih menarik itu ada di equity. Karena sekali naik seperti kayak beberapa minggu kemarin, kenaikan saham perbankan kan juga cukup signifikan. Jadi itu sangat sangat memberikan opportunity yang bagus untuk instrumen reksadana yang berbasis saham saat ini. Oke. Jadi kita lebih untuk jangka panjang reksadana saham itu lebih menarik, dan sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk bisa penempatan atau investasi di instrumen-instrumen baik itu saham di reksadana saham. Ya, reksadana saham berarti masih cukup menarik ya. Ini dari
Maybank Asset Management sendiri saat ini lebih melirik saham daripada instrumen investasi yang lainnya, karena lagi Betul. level, lagi rebound gitu marketnya juga ya Pak ya. Oke, selamat buat Betul. Mas Aditya Nugroho mendapatkan 100.000 ya. Ini pertanyaan selanjutnya, silakan bertanya di question box ya teman-teman yang nanti kalau terpilih mendapatkan 100.000 rupiah gitu ya. Oke, kemudian ya. Oke, ini dari V27 gitu ya. Pertanyaannya adalah reksadana pasar uang Maybank apakah hanya pasar uang dan juga obligasi ya? Bisa dijelaskan Pak? Sebentar. Reksadana pasar uang muda apakah hanya pasar uang dan obligasi saja? Ya, oke. Jadi instrumen reksadana pasar uang itu jadi kita sedikit membahas juga. Ada instrumen reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Jadi kalau reksadana pasar uang itu isinya adalah instrumen pasar uang di mana dia ada obligasi, ada juga deposito, kemudian juga ada obligasi. Tapi obligasinya di sini adalah obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu yang untuk reksadana pasar uang. Dan kalau untuk reksadana pendapatan tetap, itu minimal penempatan obligasi itu adalah 80%. Tapi penempatan di obligasi yang tenor-tenor menengah panjang. Jadi yang minimal 3 tahun. Jadi kalau untuk reksadana pasar uang, itu lebih kepada portofolionya itu di obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan juga penempatannya di deposito. Jadi bisa dibilang reksadana pasar uang ini adalah bisa dibilang reksadana dengan resiko paling minimum atau resiko paling rendah. Bisa kami sebutkan juga seperti itu. Dan juga uniknya dari reksadana pasar uang itu biasanya kalau misalkan kita penempatan di deposito deh ya. Di deposito ada yang namanya locking period, misalkan penempatan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Tapi kalau di reksadana itu tidak ada locking period. Kapanpun nasabah atau teman-teman mau beli, itu kapan aja bisa, dicairkan kapan aja juga bisa. Terutama kalau yang reksadana pasar uang. Dengan nominal misalkan 100.000 pun kita bisa mendapatkan kupon atau return yang tinggi. Misalkan kayak deposito. Let's say sekarang deposito itu 3,5% lah, belum potong pajak, jadi misalkan 2,7%. Sedangkan return dari reksadana pasar uang Maybank 4%. Meskipun kita penempatan investasi 100.000, itu tidak dibeda-bedakan. Yang 100.000 dan yang 1 miliar sama-sama tetap mendapatkan kupon atau return sekitar 4,1% per tahunnya. Jadi itu hal yang menarik dari reksadana pasar uang, dan reksadana pasar uang ini terutama di Maybank merupakan salah satu reksadana pasar uang reksadana unggulan dari Maybank Asset Management. Iya, nah ini juga cukup menarik ya sebetulnya ya Pak ya. Kalau kita lihat ini kan sebetulnya mirip antara reksadana pasar uang dengan deposito, karena memang isinya deposito. Cuma ketika kita membeli deposito dengan uang misalnya 10 juta, dengan uang 1 miliar, itu kan bunganya berbeda memang ya Pak ya. Tetapi kalau di reksadana pasar uang, yang misalnya kita membeli reksadana pasar uang 1 juta dengan 1 miliar, secara lipat kita dapatnya sama, tidak dibeda-bedakan gitu ya. Sama. Ini betul. Seperti ada persamaan ya, persamaan return antara investor kecil dengan investor besar gitu ya, dan sama-sama betul, aman ya teman-teman ya, itu cukup aman lah bisa dibilang, karena isinya adalah deposito juga gitu ya, dan depositonya pun saya rasa itu sudah di rankingkan mana dari bank-bank yang berkualitas dan juga dari obligasi tentu saja yang sudah investment grade ya Pak ya, obligasinya ya. Betul, apalagi untuk yang Maybank dana pasar uang, kita ada ketentuan karena gini Mas Yasid, sedikit info aja, karena kita kan bisa dibilang regional ya, jadi kita sangat berhati-hati dalam pengelolaan investasi.
terutama untuk yang reksadana pasar uang. Jadi fund manager untuk mengelola reksadana pasar uang Maybank ini, untuk deposito kita minimal bank buku 3. Mas Yasir tadi tahu bank buku 3 itu kan bisa dibilang bank-bank besar. Terus kemudian untuk obligasi, penempatan di obligasi yang jatuh tempo per 1 tahun itu minimal kita single A atau sudah investment grade. Jadi kita nggak boleh ambil obligasi atau yang portofolionya di bawah di bawah single A atau di bawah investment grade, kita nggak boleh. Jadi bisa dibilang untuk reksadana pasar uang Maybank ini portofolionya bisa dibilang sangat secure lah ya. Ya, secara resiko juga lebih aman ya Pak ya, karena sudah termitigasi Betul. adanya pemilihan underlying investasi dari obligasi yang investment grade. Buat teman-teman yang ingin bertanya silakan, nanti kalau terpilih saya tanyakan akan mendapatkan 100.000 ya teman-teman ya. Tapi kita lanjutkan dulu diskusi kita Pak. Ya Pak, belakangan ini kan perekonomian global cenderung mengalami stagflasi ya, seperti tadi Pak Stefano bilang bahwa ada stagflasi di Amerika Serikat. Bisa dijelaskan Pak, mengapa stagflasi ini bisa terjadi gitu ya? Dan kira-kira menurut Pak Stefano ini prediksinya kira-kira kapan kondisi normal ini akan kembali lagi Pak? Oke. Kondisi stagflasi yang terjadi saat ini di global ya, itu ada penyebabnya juga. Yang pertama itu meningkatnya inflasi yang secara signifikan dan juga kenaikannya itu konsisten. Hal ini juga didorong oleh pasokan mengenai yang produksi, karena juga kita ngelihat dengan adanya geopolitik yang memanas saat ini, terutama antara Rusia dan Ukraina, itu juga menjadi salah satu faktor penyebab dari antara demand dan supply itu menjadi agak terganggu. Dan juga adanya kita ngelihat stimulus fiskal juga, yang dimana pemerintah tahun 2002 sebelumnya itu pertumbuhan PDB global itu terjadi cukup besar antara tahun 2020 sampai 2021 karena terjadinya pandemi. Jadi dengan terjadinya pandemi, pemerintah memberikan stimulus yang cukup besar di tahun 2020 sampai 2021 kemarin. Terus juga kalau di sisi lain dengan adanya kenaikan inflasi juga yang tertinggi dari 40 tahun terakhir ini, kita lihat untuk inflasi udah hampir yang tadi saya sebutkan mencapai 9%, itu sangat-sangat cukup tinggi, di mana kalau kita lihat bank sentral di dunia juga telah melakukan pengetatan kebijakan moneter untuk meredam inflasi sih sebenarnya, tapi berdampak pada slowdown dari sisi demand-nya. Tapi kalau kita melihat bank sentral di dunia juga masih enggan untuk melakukan pengetatan secara agresif. Tujuannya lebih kepada supaya tidak terjadi resesi, karena kita ngelihat dengan inflasi yang cukup tinggi, itu kemungkinan resesi bisa terjadi di ekonomi. Mungkin juga saat ini sebenarnya resesi itu sudah bisa dibilang sudah terjadi juga sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngelihat inflasi yang tinggi pun itu saat ini sulit ya buat turun, dan juga perlu waktu untuk menurunkan dari sisi inflasinya yang saat ini masih cukup tinggi. Kalau untuk timeline sendiri, kapan bisa kembali ke situasi normal? Nah, ini yang agak challenging juga sih. Kalau kembali ke situasi normal, itu bergantung pada dua keputusan. Jadi dari bank sentral kita ngelihat juga harus ada action dari bank sentral dari Amerika. Tapi di sisi negatifnya, kalau misalkan bank sentral melakukan pengetatan moneter secara agresif, itu inflasi akan cepat turun ke target. Tapi hasilnya dapat mengakibatkan resesi yang cukup dalam.